Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Melia Francisca dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1A. Saya akan mengidentifikasi video penyuluhan dari akun YouTube Muhammad Aris Nurlingga Syaian yang diunggah pada 30 April 2019 dengan judul kegiatan Sekolah Lapang IPD MIP Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1. Identifikasi tersebut meliputi materi penyuluhan, tujuan penyuluhan, isu strategis yang diangkat dalam penyuluhan, konsep berkelanjutan yang dikembangkan, dan falsafah penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan di daerah irigasi Cisubuk, Desa Koranji, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sistem tanam jajar legowo adalah sistem tanam dengan mengatur jarak tanam yang diselingi barisan kosong. Sedangkan tipe jajar legowo 2:1 adalah cara tanam padi pada setiap 2 baris tanaman diselingi 1 barisan kosong dengan jarak 2 kali jarak tanaman antar baris. Bapak Aris bersama tim kreatif Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pulau Sari dalam acara mencari liputan tentang kegiatan atau aktivitas penyuluhan pertanian di wilayah BPP Kecamatan Pulau Sari. Kegiatan ini dipandu langsung oleh staf lapang IPD MIP dengan materi sistem tanam jajar legowo 2:1. Terlihat di dalam video ada pembelajaran dari penyuluh pertanian desa setempat dan peserta SL di dalam saung. Penyuluh sedang menjelaskan kelebihan atau manfaat yang dapat diperoleh dari sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan menggunakan media sebuah papan kecil. Dalam kegiatan penyuluhan di sini, terlihat peserta sangat antusias dan fokus dengan materi yang dibawakan dan diarahkan oleh penyuluh. Penyuluh dan petani sedang mengecek semayan. Semayan yang siap ditanam atau semayan yang sudah dalam bentuk bibit. Lalu, semayan tersebut akan dicabut dan dipindahkan ke lahan. Peserta dari IPD MIP beserta penyuluh Bapak Fatur Hisri dan Bapak Iip Nur Faid bekerja sama dalam pelaksanaan sistem tanam ini. Di sini penyuluh sedang memberikan pengarahan tentang pengaritan atau juga dikenal dengan istilah babut, yaitu pencabutan bibit semai yang sudah siap untuk dipindahkan ke lahan atau bibit yang siap untuk ditandur. Langkah selanjutnya yaitu pengaturan jarak tanam. Di sini menggunakan sebuah alat bernama caplak, yaitu alat untuk dilakukan suatu penggarisan supaya waktu penanaman bibit menjadi teratur. Lalu yang terakhir, dengan kompaknya para pendamping beserta penyuluh dan peserta SL para petani melakukan kegiatan tandur bersama-sama pada semai. Ya, ini salah satu kegiatan program SL ya, yang mana program SL ini yang diselenggarakan oleh program PDMIP, Pak. Jadi kita memiliki program SL ini, salah satunya adalah program SL yang berada di wilayah Cikopijaya atau kelompok tani Cikopijaya dan Karya Maju ya, yang berada di daerah aliran irigasi Cisubuk ya, Desa Koranji, Kecamatan Pulau Sari, Pak.
Nah, saya sudah menampilkan proses penyuluhan di dalam video. Selanjutnya, poin kedua yaitu tujuan penyuluhan. Di video di atas sudah disebutkan manfaat atau kelebihan dari sistem tanam jajar legowo 2:1. Penyuluh menerangkan teknologi tanam jajar legowo 2:1 dan bagaimana cara penerapannya. Setelah itu, penyuluh menggerakkan dan memotivasi petani untuk menerapkan teknologi tersebut. Penyuluh juga mendampingi di lapangan agar teknologi dapat diterapkan dengan baik. Sehingga dengan adanya sistem tanam jajar legowo, maka akan meningkatkan produktivitas hasil padi di desa Koranji ini. Selanjutnya yang ketiga, isu strategis yang diangkat dalam penyuluhan. Menciptakan ketahanan pangan yang lestari dengan meningkatkan produktivitas hasil padi. Seperti yang diketahui, padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi Indonesia. Selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani. Sistem tanam ini disukai karena memudahkan dalam perawatan tanaman. Yang keempat, konsep berkelanjutan yang dikembangkan. Salah satu cara guna meningkatkan produksi padi di Indonesia secara berkelanjutan adalah dengan meningkatkan produktivitas melalui ketepatan pemilihan komponen teknologi dengan memperhatikan kondisi lingkungan biotik, lingkungan abiotik, serta pengelolaan lahan yang optimal. Penggunaan teknologi sistem tanam dalam budidaya padi diharapkan dapat mempengaruhi hasil produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani juga. Jarak tanam pada budidaya padi merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting sebagai penentu tercapainya peningkatan produksi. Dengan jarak tanam yang sudah diperhitungkan akan membuat hitung-hitungan petani atas hasil yang akan didapat akan terlihat jelas. Adanya lorong kosong pada sistem legowo mempermudah pemeliharaan tanaman, seperti pengendalian gulma dan pemupukan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Memanfaatkan ruang kosong juga akan mempermudah dalam proses fotosintesis dan dapat berlangsung dengan efektif pada fase generatif. Hasil fotosintesis lebih banyak dibawa ke biji, sehingga hasil gabah lebih tinggi. Poin yang kelima adalah falsafah penyuluhan. Falsafah penyuluhan yang saya acu adalah falsafah dari Kelsey and Harney 1955 yang terbagi dari 6 bagian. Pertama, falsafah mendidik. Dalam semboyan pendidik Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, berarti memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat sasarannya, mendorong kreativitas, semangat dan motivasi untuk belajar, lalu mau menghargai dan mengikuti upaya yang dilakukan masyarakat dengan tidak menyimpang atau meninggalkan acuan yang ada. Penyuluh penerapan falsafah mendidik pada peserta SL Desa Koranji ini melalui pengenalan sistem tanam jajar legowo 2:1. Yang kedua, falsafah pentingnya individu. Pentingnya individu ditonjolkan dalam pendidikan atau penyuluhan karena potensi diri pribadi setiap individu harus dikembangkan. Para peserta SL di sini mau dan mampu untuk mengembangkan potensi diri masing-masing dengan ditunjukkan antusiasme dan semangat dalam mengikuti arahan penyuluh. Yang ketiga, falsafah demokrasi. Penyuluh memberi kebebasan untuk berkembang agar mereka mandiri dan dapat bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan intelektualnya, baik individu maupun kelompok. 4. Falsafah bekerja sama. Para penyuluh beserta peserta SL Desa Koranji bekerja sama pada proses mulai dari pemberian materi, pengecekan persemaian, pemindahan semai, penggunaan caplak, dan proses penanduran dengan kompak. 5. Falsafah membantu diri sendiri. Thomson Ripley Bryan, penyuluh Amerika Serikat, mengatakan, makna falsafah menunjukkan landasan orientasi pentingnya individu membantu diri sendiri. Lalu muncullah landasan kegiatan dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. 6. Falsafah kontinu atau berkelanjutan. Sistem tanam jajar legowo adalah sistem tanam yang sekarang banyak digunakan karena membuktikan keefektifannya dalam meningkatkan produktivitas hasil panen padi.